Oke, daon nih. Apa benar ini dengan Ibu Nabila? Iya dok, saya sendiri. Perkenalkan, saya Dokter Dia. Yang di sebelah Ibu siapa ya? Saya anaknya dok. Oh, anaknya. Baik. Di sini saya nanti akan menyampaikan diagnosa Ibu Nabila. Di sini diagnosa Ibu Nabila itu sebelumnya, Mbak, apakah Ibu Nabila sering mengalami gejala ini? Untuk gejala seperti darahnya tinggi atau gimana? Iya dok, saya memang sudah lama mengalami tekanan darah tinggi itu sudah sangat lama dan sering kambuh-kambuh seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan kabar. Ibunya tidak perlu khawatir. Ini masih bisa diobati kok Ibu. Di sini ibunya terdiagnosa gagal ginjal stadium 1. Di sini ibunya sudah mengalami gejala selama 3 bulan terakhir dan tensi darah ibu sangat tinggi. Apakah perlu dilakukan cuci darah dok? Tidak perlu, karena cuci darah itu dilakukan ketika sudah mencapai stadium 4 sampai 5, Mbak. Nanti di sini sudah di hasil pemeriksaan ibunya sangat lemas. Terus tensinya juga 170/80. Jika ibunya nanti dirawat inap, apakah keluarga bersedia? Iya bersedia dok. Baik, Sus, nanti minta tolong ya disediakan ruangan untuk Ibu Nabila agar cepat melakukan tindakan. Baik dok. Ya, terima kasih. Saya permisi terlebih Ya, dahulu. terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak, Ibu, saya perawat Melinda dan di sini ada rekan saya perawat Cici. Sebelumnya udah kenal nggak? Saya kemarin sama dokter Mimu ini. Oh iya mbak. Iya, tapi belum kenalan ya Bu. Iya. Gimana kabar ibunya hari ini? Masih lemas sus. Kenapa Bu? Gimana istirahatnya kemarin? Saya tidak bisa tidur karena kepikiran kata dokter kemarin. Itu pengen kata dokter kemarin ya Bu ya, yang tenang ya Bu ya. Tapi nanti kita di sini tuh akan membantu Ibu untuk mengetahui caranya biar Ibu tuh nggak takut, nggak cemas. Tuh. Iya sus. Hari ini saya akan menjelaskan terkait kondisi yang dialami oleh Ibu secara lengkap dan detail. Oh iya Bu, kemarin kan sudah dijelaskan sama dokter. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan kembali atau kurang jelas? Tidak ada sus. Oke baik Bu, bagaimana Bu kondisi Ibu saat mengalami kondisi yang cuma dikatakan oleh dokter dan kondisinya gimana? Saya hanya bisa beristighfar dan anak saya yang menangis. Oke, terus Ibu ini kalau saya pengen tahu sejauh mana sih Bu Ibu itu mengetahui penyakit yang dialaminya seperti gagal ginjal itu? Seperti kebanyakan mengonsumsi extra-jos, terus orang yang kena gagal ginjal itu biasanya cuci darah gitu. Oh iya betul banget Bu, itu juga bisa termasuk ya. Tapi di sini nanti saya akan menjelaskan khusus untuk kondisi yang dialami oleh Ibu. Nah sebelum nanti kita mau menjelaskan secara detail ya Bu, dari nanti pengertiannya, saya nanti tunjukkan penyebab, terus tata laksanaannya. Nah, nanti akan dilakukan pengecekan tanda-tanda vital. Di tanda-tanda vital itu seperti kita melakukan tekanan darah, terus melakukan pengecekan suhu, nadi dan pernapasan. Itu gunanya adalah untuk mengetahui nilai normal Ibu. Jadi nanti bisa tahu oh nilainya itu tinggi atau rendah. Nah nanti itu dilakukan selama 15 menit oleh rekan saya, perawat Cici. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya sus, saya bersedia. Oke baik ya Bu ya. Baik Mbak, ini kan saya mau melakukan tindakan sama Ibu Bila. Mbaknya bisa tunggu di luar sebentar ya. Iya. Terima kasih. Permisi. Iya. Iya.
Bu, saya mau cek dulu ya nadinya, tekanan darahnya, pernapasannya ya Bu. Iya sus. Baik Ibu, permisi ya saya ambil. Ibu, tekanan darahnya lumayan tinggi, 170/90. Terus nadi Ibu juga tinggi, pernapasan Ibu normal, suhu Ibu normal. Ibu kenapa? Ibu cemas. Iya sus. Ibu sampai keringetan loh. Kenapa Ibu kok merasa cemas dan berkeringat, Bu? Takut penyakit saya tidak bisa sembuh, Sus. Ibu yang tenang ya, Bu. Kan tadi kan saya udah bilang bahwasanya saya akan menjelaskan terkait kondisi penyakit yang dialami oleh Ibu. Jadi gini, Bu, karena kan Ibu ini kan punya penyakit gagal ginjal kronis stadium 1. Nah, gagal ginjal kronis stadium 1 ini tuh dimana udah mengalami penurunan fungsi ginjalnya, Bu. Jadi ginjal itu ada di belakang sini ya, Bu ya. Nah, itu mengalami penurunan fungsinya karena Ibu ini kan punya riwayat genetik ya, Bu ya, dari orang tuanya Ibu ya, yang apa ibunya ya. Iya, itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dimana tadi mencapai 170 dan sedangkan normalnya itu 140, Ibu. Jaraknya kan jauh sekali ya, Bu ya. Nah, itu karena tekanan darah tingginya yang semakin tinggi akhirnya menimbulkan penurunan fungsi ginjalnya. Kalau stadium 1 itu, Bu, dia masih bisa untuk melakukan kinerjanya tapi ada beberapa kerusakan. Nah, untuk itu penyebabnya karena apa, Bu? Ya tadi itu karena adanya tekanan darah yang tinggi. Itu faktor pemicu yang paling utama dan genetiknya itu, Bu. Karena kalau tekanan darah itu kan di ginjal itu ada pembuluh darahnya juga kan, Bu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kinerja ginjalnya. Dan untuk tata laksanaannya itu, Bu, jadi caranya Ibu untuk mengelola supaya penyakitnya itu nggak sampai terjadi sampai stadium berat, kan stadium itu 1-5 ya, Bu ya. Misal kalau yang cuci darah itu stadium 4-5 tadi yang dikatakan dokter kemarin. Misalkan Ibu ini kan masih di 1, jadi tahapan ini tuh masih bisa dilakukan untuk pencegahan biar tidak terjadi kekambuhan yang lebih mendalam. Jadi untuk tata laksanaannya yang pertama, Bu ya, untuk pola makannya, Bu, itu harus diatur ya, Bu ya. Jadi pola makannya itu yang pertama jangan sampai makannya itu tinggi garam. Misal suka masako, suka garam-garaman, itu jangan ya, Bu ya, dikurangin. Sering makan buah dan sayuran. Terus yang kedua, Ibu suka olahraga apa biasanya, Bu? Saya itu biasanya senam, Sus, kalau setiap sore di hari Minggu. Nah, itu juga bagus, Bu. Senam itu buat nurunin tekanan darah, buat kesehatan jantung. Terus yang ketiga, Bu ya, kita tuh harus selalu melakukan tanda-tanda vital kayak tadi yang saya jelaskan, kayak selalu tensi. Itu buat apa, Bu ya? Biar tahu nilainya. Kan harus kayak gini tuh harus dikontrol terus ya, Bu ya. Karena Ibu kan nggak pernah periksa sama sekali. Datang ke sini udah tiba-tiba lemes tadi ya, Bu ya. Sering buang air kecil juga ya. Waktu itu saya pendataan itu. Ya, seperti itu, Bu. Untuk tata laksanaannya, terus pengertian sama penyebabnya. Untuk itu bagaimana, Bu, perasaan Ibu ketika saya sudah memberitahukan informasi ini? Saya jadi tahu, Sus, kalau efek sampingnya sangat beresiko bagi saya. Ya. Saya merasa cemas. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, Tahu dan mengerti efek sampingnya, Sus. baik kalau begitu, kalau sudah tahu ya, Bu ya. Oh iya, Bu, saya ingin tahu, Bu, tadi yang sudah saya jelaskan bisa Ibu ulangi kembali untuk pengertiannya, terus penyebab sama tata laksanaannya. Tadi pengertiannya itu di sebelah belakang sini sakit, Sus. Untuk penyebabnya gara-gara hipertensi saya itu tinggi. Kemudian untuk tata laksananya itu makanan yang tidak mengandung garam. Betul, sekali olahraga ya, Bu ya. Kayak senam tadi nggak apa-apa. Terus selalu ngecek tensinya, Bu, tekanan darahnya. Gitu ya, Bu ya. Oh iya, Bu, kalau misal besok nih kita ketemu lagi, boleh nggak, Bu? Iya, Sus, boleh. Boleh. Untuk di ruangannya di ruangan sini aja, Bu ya. Untuk waktunya sesuaikan sama jam sekarang, Bu ya, jam 10.
Dan besok itu nanti saya ingin mengetahui ibu nanti itu cara mengetahui kecemasannya itu gimana. Terus nanti ibu sudah hafal atau enggak untuk tata laksanaannya. Biar nanti kalau ibu misal hafal kan enak ya bu ya buat proses penyembuhannya. Bagaimana bu, bersedia? Iya sus, bersedia. Oke baik ya bu ya, terima kasih. Saya pamit dulu ya bu ya. Selamat beristirahat ibu. Iya Pamit. sus. Pamit ya Bu, cepat Iya sembuh. sus, makasih. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu. Selamat pagi. Apakah masih ingat dengan saya bu? Iya sus, masih. Ya, siapa bu? Nama saya. Perawat Melinda, Oke, kalau ini bu, siapa? perawat Citra. Oke, baik bu. Gimana hari ini, masih cemas nggak bu? Iya sus, saya merasa sedikit cemas. Oke, baik ya bu ya. Karena kan kemarin kita udah ada janji untuk cara mengatasi kecemasan yang dilakukan oleh ibu. Jadi gini bu, untuk cara mengatasinya, yang pertama, ibu itu harus senantiasa berdoa kepada Allah sesuai keyakinan masing-masing ya bu. Sering beristighfar, sering baca Al-Quran, sering kewajiban bersolat, itu sering dirutinin ya bu. Yang kedua, ibu bisa bercerita kepada keluarga maupun dengan anak ibu sendiri. Harus saling terbuka, saling terpercaya. Begitupun juga saya bu, perawat Citra maupun dokter, itu ibu kalau punya keluhan apapun, itu boleh bercerita kepada kami ya bu. Jangan ada privasi. Nanti kita bisa saling terbuka untuk kesembuhan ibu. Dan yang terakhir ibu bisa melakukan aktivitas yang disukai ibunya. Kalau boleh tahu nih, aktivitas yang disukai ibunya itu apa ya bu? Menjahit sus. Oke, menjahit itu bisa loh bu, untuk menjahit ya bu, supaya untuk meluangkan waktunya, ibu merasa bahwasanya kita selalu berdoa, berusaha, pasti ada jalan keluar untuk sembuh ya bu. Dan untuk kecemasannya pun akan teratasi dengan hal yang positif. Oh iya bu, untuk langkah selanjutnya nih bu, seperti biasa akan dilakukan untuk pengecekan tanda-tanda vitalnya, pengukuran tekanan darahnya, suhunya ya bu ya, terus nadi sama pernapasannya. Baik Ibu, saya periksa tekanan darah, pernapasan Ibu, nadi Ibu ya. Iya sus. Ibu, saya minta tolong ini dipasang di ketiaknya. Saya minta tolong itunya Ibu, bisa diambil. Terima kasih. Ibu, ini tekanan darah Ibu udah mulai turun 150/90. Tadi Ibu normal, pernapasan Ibu normal, sama suhu Ibu normal. Gimana perasaannya Bu hari ini? Sedikit cemas sus. Masih cemas ya Bu ya? Iya. Baik, ini saya sudah selesai. Saya sudah melakukan tindakan untuk pengecekan tekanan darah, nadi, pernapasan, sama suhunya. Untuk hasilnya ini sudah ada penurunan tekanan darah. Oh iya, 150 udah per lumayan 90. ya, 150 ya. Iya, sudah agak mendingan. Cuman ibunya masih agak cemas ya Bu ya? Iya sus. Saya agak cemas ya. Iya. Baik, untuk lanjutnya sama perawat Melinda, saya pamit ke ruang sebelah ya Bu. Saya tinggal ke ruang sebelah ya. Terima kasih ya sus. Ya, sama-sama. Bagaimana ibu terkait informasi yang sudah saya berikan kepada ibu terkait cara mengatasi kecemasannya? Sudah mendingan sus dan sedikit tidak cemas. Baik, kalau begitu. Nah, saya ingin tahu bu, kan kemarin sudah saya ajarkan caranya. Nah, gimana untuk ibu sendiri cara mempraktekkan cara mengatasi kecemasannya itu gimana? Bisa cerita ke anak saya, terus betul. ke perawatnya, ke dokternya, kemudian melakukan aktivitas seperti menjahit. Terus jangan lupa selalu berdoa ya bu ya, Yes, itu nomor sus. 1. Karena kan kalau kita selalu berdoa, berusaha, pasti ada keyakinan untuk sembuh. Itu ya bu. Iya sus. Setelah melakukan teknik ini nantinya bu ya, besok mungkin kita bisa ketemu lagi. Iya sus, bisa. Boleh? Iya. Boleh ya bu ya. Jadi besok itu saya akan melakukan tindakan untuk mengetahui perkembangan ibunya.
Jadi apakah ibu nanti itu besoknya udah mulai enakan atau merasa cemas? Nah, gimana Bu untuk tidurnya ibunya? Sudah mulai nyenyak sus. Udah mulai nyenyak ya. Misalnya Bu ya, kalau ibunya kalau nggak keberatan, kan mungkin ibunya masih ada rasa cemas sedikit. Nanti saya akan berkolaborasi dengan dokter Kia untuk memberikan penanganan obat mengatasi kecemasan ibu. Karena kan kalau misal dari obat sendiri kan nanti untuk kualitas tidur ibunya akan menjadi lebih baik. Mungkin nanti rasa cemasnya akan tidak ada gitu, dan ibu mungkin bisa pada adaptasi. Gimana Bu besok? Iya sus. Baik, tempatnya sama Bu ya. Di sini untuk jamnya jam 10 aja. Iya sus. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, permisi, selamat beristirahat ya Bu. Iya sus. Saya pamit dulu. Selamat pagi ya Bu. Iya sus, makasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Ibu. Kemarin kemana Mbak? Tuh nggak kelihatan. Kemarin ambil baju sus di rumah. Oh, pantesan nggak kelihatan ya Bu ya, Mbaknya kemarin. Permisi sus, saya tak pindah ke belakang aja nih, biar nggak mengganggu. Oh iya, baik Mbak. Ibu masih kenal sama saya Bu? Iya sus, masih. Masih kenal ya Bu ya? Coba tahu dilupain saya kemarin. Enggak ya? Oh ya, gimana Bu yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah dilakukan? Iya sus, sudah. Sudah dilakukan. Tingkat kecemasannya gimana? Udah agak mendingan? Iya sus, sudah dari hari yang kemarin. Alhamdulillah Bu ya, berarti ya. Oke, nanti saya mau melakukan cek tensi dulu sama rekan saya seperti biasa ya Bu ya. Iya sus. Bu, saya periksa dulu ya. Nanti Bu, saya cek lagi nadi, suhu, sama pernapasannya ya. Iya sus. Ibu, saya minta tolong ini ditaruh di ketiaknya. Ini sih ya Bu. Bu, saya permisi ini ya. Baik. Di sini hasil mulai turun, udah normal, itu 140/90. Nadi ibu sudah mulai normal, suhu ibu juga normal, pernapasan ibu normal. Perasaan ibu gimana hari ini? Sudah lebih rileks sus. Baik, kalau begitu saya sudah selesai, nanti dilanjut sama perawat Melinda ya Bu. Iya sus. Baik, itu saya sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu Bila. Untuk hasilnya, tekanan darahnya sudah normal, nadinya normal, suhu normal, pernapasannya juga normal, dan ibunya juga sudah tidak cemas lagi ya, sudah mulai rileks. Iya sus. Sudah mulai rileks ya Bu? Iya, sudah ada peningkatan. Selanjutnya perawat lanjutkan, saya pindah ke ruangan dulu. Ya, terima kasih ya Sis Ya, ya. sama-sama. Permisi ya Ibu. Iya sus. Oh iya, baik Ibu. Untuk kan tadi kan udah melakukan tekanan darah ya Bu ya, udah normal, udah dari hari yang kemarin, dari yang tinggi sampai sekarang udah turun ya Bu ya sama Mbaknya. Alhamdulillah gitu. Oh iya Bu, yang kemarin kan saya sudah bilang untuk melakukan pemberian obat itu loh Bu, masih ingat? Iya Oh sus. iya, itu Mbak, kemarin kan saya bilang sama ibunya, saya mau berkolaborasi sama dokter Kia. Nah itu katanya mau dilakukan pemberian obat aja, karena kan ibunya juga biasanya kadang cemas, kadang masih kambuh gitu loh Mbak. Jadi kayak dilakukan tekniknya, cuman melakukan yang saya tujukan pada Ibu Nabila ini tetap gitu. Nah di sini saya juga akan menyampaikan cara pemberian obat dengan benar Bu. Jadi ada 5 pemberian obat benar ya Bu ya. Jadi yang pertama itu benar pada obatnya. Jadi nanti ketika ibu diberikan obat oleh dokter, nanti ada bukunya. Nah itu kita harus tahu obatnya yang dikasih seperti apa. Yang kedua itu benar dosisnya. Jadi nanti dokter akan memberikan dosisnya seberapa, ibu juga harus tahu. Yang ketiga rute pemberian, nanti mau dikasih seperti langsung diminum atau disuntikan. Terus yang keempat rute dalam pemberian dalam waktunya itu harus sesuai ya Bu ya. Misal kalau 3 kali 2 sehari harus 3 kali 2 sehari dan dihabiskan. Yang terakhir benar pada pasiennya, pada Ibu Nabila.
Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Oh ya, untuk hari ini gimana Ibu? Apakah sudah jelas keseluruhan dari yang kita bertemu dari awal hingga hari ini? Ya sudah. Sudah ya Bu ya. Oh iya Bu, saya juga ingin tahu nih seberapa besar sih Ibunya tahu dari awal kita ketemu. Dari pertama kan saya sudah menjelaskan ya Bu ya, dari pengertian penyakitnya Ibu, terus penyebabnya, terus dari tata laksanaannya, terus yang hari kedua cara mengatasi kecemasan. Nah, gimana Ibu untuk itu? Bisa diulangin kembali? Iya sus. Untuk pengertiannya itu kayak terasa sakit di bagian belakang saya. Untuk penyebabnya itu gara-gara tekanan darah saya tinggi. Untuk tata laksananya itu tidak boleh mengonsumsi makanan yang mengandung garam. Tuh. Terus untuk cara ngatasin kecemasannya gimana? Mbaknya sudah tahu diajarkan sama ibunya? Belum. Oh belum, kasih tahu ibunya sama anaknya. Iya. Untuk tata caranya itu berdoa, Tuh. terus bercerita kepada keluarga, kepada perawat atau dokternya, kemudian melakukan aktivitas seperti menjahit. Kalau sama keluarganya ini biasanya ibunya sering curhat atau diem atau Oh gimana? iya sering. Oh sering ngobrol gitu ya. Bagus Ibu ya. Lanjutkan untuk yang saya kasih tahu tentang mengatasi kecemasan, yang sudah dikasih tahu pengertian, penyebab sama tata laksanaan, sama nanti dikasih obat, itu harus rutin diminum ya Bu ya obatnya dan dilakukan sehingga nanti Ibu proses penyembuhannya lebih cepat. Saya yakin Ibu sama Mbak, kondisi Ibu ini pasti akan mengalami kesembuhan. Saya yakin dengan cara kita berdoa, berusaha, itu kalau ibunya yakin sembuh dalam dirinya pasti ada keyakinan. Oh iya Bu, untuk itu besok saya akan kembali lagi di sini untuk mengetahui perkembangan Ibu. Dan sekarang ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada sus. Tidak ada, apa ditanyakan Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu lekas sembuh. Intinya ingat perkataan saya dan saya minta sama Mbaknya untuk selalu memberikan ibunya Siap. kesembuhan ya. Ya. Oke, saya tinggal dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sus. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih sus. Ya, saya pamit. Ya sus, makasih. Oke, Assalamualaikum.